berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti. Elemen satuan pendidikan untuk menuju pada tujuan-tujuan pembelajaran yang kita sudah tetapkan bersama. Nah, kita ketahui kebijakan Merdeka Belajar berorientasi kepada murid. Sebagaimana tadi lagunya, guru penggerak berpihak kepada murid. Dengan demikian, kita tahu bahwa ke depan, walaupun nanti ke depan akan dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin pada satuan pendidikan, walaupun mungkin ada yang sudah, ada yang belum, tetapi ketika guru penggerak ada pada satuan pendidikan, diharapkan untuk bisa bersama dengan pimpinan yang ada sekarang, bersama-sama bisa menggerakkan satuan pendidikan. Ya. Nah, cara untuk menggerakkan orang lain yang ada di sekitarnya, untuk mengikuti apa yang dikehendakinya dalam rangka mencapai tujuan. Ya. Sehingga guru penggerak ini diharapkan mampu menggerakkan lingkungan sekitarnya untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembelajaran. Ya. Nah, kita di Kota Ambon, Bapak Dirjen, dapat kami laporkan bahwa mungkin dari malam Pak Wali Kota sudah sampaikan, kendala kita adalah kita harus mendapatkan persetujuan dari BKN. Ya. Itu kita harus melampirkan semua eviden-evidennya, harus diupload, dikirim, ya, satu persatu, dilengkapi semua dokumennya, memang agak ribet. Nah, sampai sekarang belum selesai prosesnya. Tetapi kalau sebenarnya kita pernah ketemu dengan Ibu Dirjen DPK juga, beliau menyampaikan sebenarnya nggak perlu, karena itu hanya sifatnya tugas tambahan. Beda dengan pejabat struktural mudah, sehingga proses ini bisa kita percepat. Kenapa yang bisa mudah kita persulit, ya? Kalau misalnya sudah, maka menjadi potensi bagi guru-guru penggerak yang sudah disiapkan oleh pemerintah melalui Kemdikbudristek, melalui juga BGP, ya, ini bisa segera kita siapkan sebagai pemimpin-pemimpin pada satu. Beliau menyampaikan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian, Pak Dirjen yang saya hormati, Pak Direktur SMA yang saya hormati, Pak Staf Ahli Menteri yang saya hormati,
Bapak Kepala Dinas Kota Ambon yang saya hormati, Pak Kepala FPMP, Pak Kepala BGP. Baik, pertama-tama kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kami diberikan kesempatan ya dan untuk berkumpul hari ini bersama-sama dengan Pak Dirjen dan yang lain-lain. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Pak Dirjen dan yang lain yang hari ini mau hadir di sini dan kemarin tentunya, dan saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Pendidikan Kebudayaan Provinsi Maluku sangat senang dengan adanya guru-guru penggerak ini, Pak. Jadi tadi kita sudah mengunjungi sekolah penggerak, salah satu sekolah penggerak pertama di Provinsi Maluku yang seperti ini, dan harapan saya ke depan akan lebih banyak lagi sekolah-sekolah yang lain. Saya yakin saya adalah orang yang melantik, Pak, saya diundang ke Makassar untuk melatih komunitas guru penggerak yang pertama, angkatan 1 ya, karena waktu itu dari Maluku yang terbanyak. Saya diundang untuk melantik waktu di Makassar, dan pada saat itu harapan sudah ada bahwa pendidikan akan mulai lagi dari timur. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Teman-teman semua harus tetap semangat, ya, harus mengikuti semua yang kalau sudah dari guru penggerak, tolong apa yang sudah pernah didapatkan bisa diaplikasikan. Kalau bisa dibiaskan kepada teman-teman, minimal teman di dalam sekolah sendiri. Dapatkan betul-betul dapat diterapkan di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih Pak, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dan Bapak bisa memberikan banyak bantuan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya, Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah sambutan dari staf ahli menteri kepada Bapak Tatang. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Dirjen, Bu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian Mas Direktur Terdekat, kemudian Pak Kepala Dinas Kota Ambon, dan juga kolega saya di BPP dan juga di BGP. Pendidikan ke depan akan membuahkan hasil yang insya Allah lebih baik. Barangkali saya sendiri belum lama belajar tentang Merdeka Belajar dan juga guru penggerak, tapi semakin yakin ketika melihat bagaimana pengalaman dan ibu bapak guru penggerak beberapa hari lalu, dan hari ini saya juga ingin menyerap ilmu pengalaman dari bapak ibu sekalian. Dan tentu harapannya pendidikan merupakan proses yang inputnya bisa cepat, sudah kelihatan bagaimana hasil dari guru penggerak itu, juga outputnya sudah mulai kelihatan bagaimana pola pembelajaran, bagaimana para siswa bisa terlibat secara aktif dan menyenangkan. Tapi tentu outcome-nya membutuhkan kesabaran. Disinilah endurance, daya tahan maraton Bapak Ibu menjadi sangat penting. Karena mungkin apa yang kita upayakan nanti akan kelihatan 5 tahun ke depan, bahkan mungkin nanti terlipat menggelinding bola salju di tahun 2045, betul-betul bisa melahirkan generasi yang berbeda dengan saya, dengan generasi kami, dan juga generasi Bapak Ibu sekalian. Saya sering bertemu dengan para siswa juga, tapi dalam konteks untuk tugas saya sebagai staf ahli manajemen talenta, di mana ada sekitar 42 ajang kompetisi dan non kompetisi, serta kami juga terus memantau inovasi-inovasi sekolah dan juga siswa sebagai non ajang
yang semuanya kita simpan dalam semacam kolam, tabung, atau tempat sistem informasi manajemen talenta. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru penggerak juga nanti sesekali bisa melihat bagaimana sekolahnya di tempat Ibu Bapak guru dan juga bagaimana kabupatennya atau kotanya dan provinsinya serta di tingkat nasional, sehingga bisa memberikan gambaran dalam melihat potensi-potensi siswa, sehingga bakat-bakat yang ada di siswa itu bisa dilejitkan dengan semangat Bapak Ibu sebagai guru. Barangkali itu dari saya sangat bahagia. Terima kasih Pak Dirjen kesempatannya ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru penggerak. Bahkan kalau untuk marsnya saya baru pertama Pak. Jadi biasanya saya itu yang hafal itu ya marsnya apa yang Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila yang paling sering lagi Pelajar yang Pancasila. prestasi ya. Itu sekolah penggerak. Yang siswa berprestasi, bagaimana kejujuran, kompetisi dan lain-lain itu menjadi sangat penting. Tapi saya melihat tadi bagaimana Bapak Ibu melakukan mars dengan sangat semangat dan juga dengan secara fisikal saling mendukung. Yang untuk Puskesmas, Bapak Ibu nanti bisa melihat di IG Puskesmas sekarang sedang diumumkan seluruh lomba dan permintaan Mas Menteri agar bisa lebih awal, karena harapannya nanti sebelum akhir Oktober semua lomba-lomba sudah selesai. Dan memang sebenarnya bukan hanya momentum pemilu saja, tapi juga memang di bulan November nanti dari data yang ada itu memang akan diambil untuk dipilih katakanlah mendapat beasiswa Indonesia Maju atau beasiswa pendidikan Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa pantang, bisa cek di Pusat Prestasi Nasional Puskesmas. Mudah-mudahan nanti bisa makin mendekatkan bagaimana merdeka belajar dalam di dalam ada guru penggerak, ada siswa berprestasi, ada beragam implementasi merdeka belajar yang saling bersinergi dan berorkestrasi. Demikian saya kembalikan lagi ke Baik sesi kita di hari ini, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada tutup. Sekali layar terkembang, pantang bidak surut ke pantai. Cakep. Namun kami ini datang untuk berbincang serius tapi santai. Cakep. Fasilitator yang udah jadi fasilitator, yang sudah jadi narasumber. Wow, juga ini ya fasilitator mau narasumber. Yang apa lagi ya? Sekolah penggerak. Iya, kepala sekolah penggerak. Mana? Ada guru penggeraknya udah. Oke. Ibu juga, wah. Bapak juga? Atau lagi betulin kacamata atau? Sekolah penggerak. Ya. Ada yang bukan guru penggerak atau dari sekolah penggerak? Oke. Guru penggerak itu ada angkatan berapa aja di Ambon? 1, 2. Oke, cek ya. Angkatan 1 mana? Angkatan 2. Angkatan 3. Angkatan 4. Paling banyak angkatan 1 ya di sini ya. Angkatan 7. Oh, 7 banyak juga. Angkatan berapa lagi tadi? Ada 8. Hah? Iya, nggak apa-apa. Yang CGP ada? 8 masih udah lulus ya? 8 mana 8? 8, 1, 2. Hah? Udah ritual? Oh, rekognisi. Oke. 9 nggak ada ya? Jadi ini udah guru penggerak semua nih. Oke. Kepala sekolah penggerak tadi angkatan berapa aja itu ya? Oh, ada 2 juga. Coba angkatan 1 mana?
Angkatan 2? Sekolah penggerak? Ada angkatan 3? Oh, ada juga. Ada. Cuman satu, Pak. Oke, baik. Baru Terima kasih satu saja di kota. Bapak Ibu semua. Jadi luar biasa ya program atau dampak dari tadi Pak Tatang bilang. Kayak merinding juga lihat Ibu Bapak Ibu nyanyi semua ya. Semangat sekali gitu. Iya. Tapi menurut Bapak Ibu program Merdeka Belajar itu bagus nggak sih? Benar bagus. Ini karena saya datang aja dibilang bagus aja ya. Supaya nggak nyesel datang gitu. Nggak apa-apa. Bapak Ibu boleh cerita apa adanya loh. Jadi apa sih yang Bapak Ibu rasakan gitu ya? Mungkin bisa cerita. Banyak sekali mungkin apalagi angkatan pertama udah paling lama. Tapi apa mungkin satu hal yang sangat berkesan. Sangat berkesan itu bisa dalam bentuk sesuatu hal yang menggugah, satu hal ketika mengalami tantangan, pasti keluar dari tantangan, atau satu hal yang betul-betul membuat senang. Mungkin boleh di ini dulu 1 menit kita hening dulu untuk kita refleksi sebentar. Pilih satu saja. Banyak saya yakin, tapi pasti satu. Karena waktu kita nggak bisa sampai jam 5 sore. Pesawat saya nanti udah terbang. Oke, baik. Mungkin sudah ada gambaran. Bapak Ibu boleh lihat kiri atau kanannya nggak? Mungkin diceritakan apa tadi yang dibayangkan satu momen itu. Silakan. Boleh berdua atau bertiga, silakan. Coba diceritakan sama temannya. Apa tadi yang dibayangkan? Pilih momen yang mana tadi itu. Silakan. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Nggak maksudnya teman tadi biar makan obat. Tadi yang Ibu cerita dia sudah pernah tahu dari kita belum tahu. Ibu juga belum tahu tadi. Penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Itu mudah. Terima kasih ya Bu.
saya ingin Bapak Ibu menceritakan, tapi bukan cerita, tapi cerita temannya. Oke, silakan siapa yang ingin cerita tadi yang diceritakan oleh temannya. Silakan Ibu. Boleh dikasih mic? Ada mic kan? Nama saya Melida Salamoni, saya guru SMA Negeri 9 Ambon. Ya. Saya ingin berbagi yang diceritakan teman saya, Ibu Ita. Itu beliau punya murid namanya Calvin. Waktu kelas 6 SD itu, muridnya ini belum tahu baca. Ya. Bapak mamanya itu pisah. Jadi Ibu Ita menemukannya, lalu melayani murid ini, mendorong dia, memberikan sebuah buku. Lalu Ibu Ita berbicara dengan dia supaya menjadikan Ibu Ita ini sebagai mama dia, mama dari Calvin ini. Lalu ketika pulang sekolah, Calvin ini tahan, Ibu Ita bimbing, ajar dia membaca perlahan-lahan. Waktu semester 1, Calvin ini masih membacanya eja seperti B, A, B. Ini kelas 6. Kelas 6 SD, Pak. Kelas 6 SD. Dia masih bacanya. Iya, baru mulai membaca secara mengeja untuk semester 1 itu. Lalu ketika semester 2, dia sudah mulai membaca dengan lancar. Kelas 6 biasanya kan pemantapan. Lalu diberikan buku untuk kebetulan ada soal. Ibu Ita ini meminta kepada Calvin, bolehkah dibaca? Membacakan soal ini, awalnya itu Calvin ditertawakan sama teman-teman karena sudah kelas 6 tapi tidak tahu. Dan ternyata Calvin sudah bisa membaca dengan lancar. Anaknya sekarang ini sudah masuk SMP, dan ketika 17 Agustus dia datang mencari Ibu Ita dan mengucapkan terima kasih karena dia sudah bisa membaca dengan lancar. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Bu Ita ini kayaknya ceritanya boleh kasih ke Bu Ita bentar nggak? Ibu Ita apa caranya Ibu waktu itu bisa membuat siapa Kevin? Iya Pak, Calvin Hawaii Pak. Calvin Hawaii. Ya. Kan waktu itu saya baru selesai guru penggerak. Ya. Kami kan di guru penggerak itu memang benar-benar menjadi guru penggerak itu mengapa pada murid, lalu ikut murid. Tetapi bagaimana kita merangkul murid itu? Ya. Seperti domba yang hampir hilang saya temukan. Ya. Jadi dengan kerendahan hati saya berjuang Pak. Menemukan murid seperti itu di kelas 6 itu tantangan yang luar biasa. Karena di kelas 6 itu kita tahu murid itu harus siap untuk mengikuti ujian akhir. Dan tantangan itu, tapi jika kita penuh kasih sayang, tips dari saya itu dengan cinta kasih dan kasih sayang mendidik murid itu pasti bisa. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Tuhan Bu Rita. Gila luar biasa ya. Ayo, siapa lagi ingin sharing? Cerita temannya ya. 1, 2, dan belakang 3 Ibu ya. Ibu duluan. Saya berbagi sedikit cerita dari teman saya ini terkait guru. Ya, temannya siapa? Ibu Rina Muslim. Ibu Rina. Iya. Tadi Ibu Rina bercerita ketika jadi guru penggerak terkait dengan kesempatan karena faktor umur. Kadang-kadang kan guru penggerak ini rata-rata usianya muda. Ya. Untuk guru-guru yang senior katakanlah demikian atau pimpinan, kadang-kadang untuk memberikan ruang gerak bagi guru-guru penggerak ini agak sulit, sehingga mereka hanya internal saja untuk bergerak, sehingga kesempatan untuk mengembangkan apa yang sudah didapat ketika mengikuti pendidikan guru penggerak itu akhirnya sedikit. Ibu. Saya Sonia Eli, guru penggerak angkatan pertama dan koordinator guru penggerak Kota Ambon. Iya. Iya. Ibu Sonia mau cerita siapa? Saya cerita dua-duanya Pak. Oh, dua-duanya. Oh. Ibu Rita dan Ibu Nani ini kebetulan sama-sama guru kimia. Iya. Oh, berdua ini guru kimia? Sama-sama guru kimia di sekolah yang berbeda Pak. Oke. Jadi ceritanya mereka berdua sama-sama menyampaikan bahwa sebagai guru eksakta itu biasanya dulu sebelum jadi guru penggerak ditakuti sama murid Pak. Jadi pas mau lewat pintu jendela ujung itu, pas sudah lihat murid langsung semuanya tenang. Menurut Ibu Nan, jarum jatuh pun kedengaran Pak. Ya, itu waktu belum bertobat Pak. Kami semua bertobat ketika Bapak membuat kami menangis 2 minggu awal di guru penggerak. Jujur saja Pak, kami, Ibu Rita bilang, mau cari anak-anak yang sudah lulus Pak, mau minta maaf, itu bahasa orang Ambon. Kenapa? Saking apa yang banyak hal yang telah kami lakukan salah Pak. Kami tidak menuntun Pak, kami menuntut. Ya.
Jadi itu yang Ibu Ita bilang, rasa-rasanya mau cari alumni di mana, mau minta maaf, tapi tidak ketemu. Jadi cuma mau bisa merubah yang di bawah. Hari ini Ibu berdua ini sudah jadi guru-guru luar biasa. Begitu mereka tidak hadir, mereka ditanya-tanya, Pak. Bahkan Ibu Nan, guru kimia, ketika sekolahnya ada pemilihan mata pelajaran pilihan kimia, itu yang memilih kimia sangat banyak. Cerita beliau. Yang tadinya takut, Pak, jadi banyak yang pilih kimia. Ibu Ita, itu ketika sekarang, beliau kalau teman-teman semua tahu, guru penggerak tahu, beliau sering berbagi tips dan trik mengajar yang menyenangkan di kelas. Di YouTube-nya ada, di Facebook-nya ada, dan sebagainya. Konten kreator ya? Yes, Pak. Jadi pembelajaran kimia yang dulunya menakutkan, sekarang menjadi menyenangkan. Tapi itu bukan hanya terjadi di kelas beliau. Beliau berbagi untuk teman-teman yang lain. Demikian cerita dari kedua teman hebat saya. Makasih Bu Sonia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Kami tadi bertiga, kami membuka percakapan Pak dengan kalimat hati yang menghamba untuk siswa. Iya Pak, kami memang saling berbagi terus. Ibu tadi namanya siapa? Oh sorry Pak, maaf. Ya, nama saya Katrina FTU, saya kepala sekolah SMP LKM di Tauliri. Yang Ibu CGP-nya tadi? CGP Amina Letsoen dari SD Muhammadiyah Ambon. Oke. Izin Pak, kebetulan. CGP Angkatan 7 Rotli Klupi dari SD di Depok. Jadi sama-sama. SD, yang satu lagi? SD dan Ibu tadi SMP. SD. SD 22 ya? Iya. Ibu SMA. Iya Pak. Kemudian Ibu Mina berkata begini Pak. Ibu, saya ini, Ibu kan tahu waktu di CGP suara saya itu paling besar dan itu ditakutkan kalau siswa SD. Ibu bayangkan saja. Jadi teman-teman di CGP-nya juga menakutkan. Iya, suaranya juga besar Pak. Kalau kesusahan, kalau kadang-kadang emosinya tinggi. Sudah, kalau gitu aja kita oh iya sabar. Tapi setelah dibina atau dibimbing selama di PGP, beliau kemudian berubah. Dan ketika kembali ke sekolah, beliau melihat ada siswa SD yang beliau terjun langsung ke bagian inklusif Pak. Inklusif dan terus mengikuti webinar yang dilakukan khusus untuk siswa siswa inklusif dan ABK ya, dan mulai itu beliau terapkan di sekolah dan bukan saja untuk siswa itu dilakukan. Itu Pak mungkin. Oke, baik. Terima kasih teman buat Bu Katarina. Oh, di sini. Ya. Nah, kelihatan. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Barangkali saya langsung saja Pak. Ya. Saya di sini sebetulnya bukan kepala sekolah penggerak. Ya. Saya guru penggerak angkatan 7, tapi saya hadir di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah Pak. Sehari-harinya saya sebagai wakasai bidang kesiswaan, kebetulan SMA Negeri 13 Ambon jumlah siswanya 1008 siswa Pak. Ini luar biasa banyak. Kemudian kondisi sekolahnya juga itu tidak rata, tapi dia bertingkat. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Banyak hal yang terjadi di sekolah yang mau saya sampaikan bahwa selama ini saya kebetulan baru 3 tahun sebagai wakasai kesiswaan. Selama ini yang namanya tata tertib itu merupakan produk dari bidang kesiswaan. Namun setelah saya mengikuti guru CGP Angkatan 7 dan setelah lulus, alhamdulillah hasilnya sangat baik. Kemudian saya mencoba untuk merubah dari tupoksi saya sebagai guru penggerak, karena ini kita bicara untuk sekolah penggerak, berarti apa yang bisa saya kontribusi untuk sekolah penggerak. Maka saya mengawali dari tata tertib. Yang tadinya tata tertib itu saya hanya melanjutkan, kemudian saya bertanya, sebenarnya tata tertib ini dibuat oleh siapa tahun berapa? Tidak saya temukan jawabannya itu. Maka saya memulai berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya mengadakan pertemuan dengan rekan sejawat. Lalu kemudian kita berdiskusi melibatkan stakeholder, baik orang tua, komite sekolah, kemudian tokoh masyarakat dan instansi terkait, lembaga terkait, misalnya
perlindungan perempuan dan anak itu kami libatkan. Bapak ngerasa, oke, ada dua ya. Satu, apakah peran yang Bapak jalankan sekarang itu sama seperti peran yang mungkin kepala sekolah yang pernah Bapak lihat itu satu ya? Sama saja atau Bapak merasa ada peran yang mungkin ya nanti Bapak cerita saja. Yang kedua, bagaimana pendidikan, pengalaman secara keseluruhan, Pak? Di pengalaman bukan saja modulnya, tapi juga interaksi, semua dinamika, naik turun yang Bapak alami selama program itu, membantu Bapak untuk menjadi pemimpin perubahan di sekolah Bapak. SMA berapa tadi? SMA Negeri 2 Ambon, Pak. Oke, silakan, Pak. Memang sebelum saya menjadi kepala sekolah atau berdasarkan pengamatan saya sebelum program sekolah penggerak itu ada atau guru penggerak itu juga digagas oleh Kemendikbudristek, sesungguhnya punya perbedaan ya, ada bias yang sesungguhnya terjadi ketika semua Bapak Ibu guru yang mengajar, pendidik ya, masih menganggap bahwa semua anak yang diajar itu sama dalam segi tingkat penerimaan. Tetapi ketika belajar di dalam program guru penggerak, kami banyak sekali mendapatkan masukan-masukan yang sesungguhnya merubah mindset kami dalam kaitan dengan proses pembelajaran ketika bagaimana mendesain pembelajaran berdiferensiasi yang sesungguhnya bisa menjangkau semua anak, sehingga memang benar dalam program guru penggerak sebagai kekuatan kita untuk mensukseskan Merdeka Belajar dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid itu benar-benar bisa tercapai lewat diferensiasi di dalam proses pembelajaran. Kemudian juga ada ketika dulu saya melihat bahwa anak-anak kita itu kalau dikasih tugas, gurunya langsung bilang begini, pokoknya saya tidak mau tahu, ya harusnya dibuat begini, dibuat begini, dibuat begini. Tetapi ketika bersinggungan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang semua anak boleh menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuannya, ini ruang terbuka, Pak. Dan sesungguhnya anak-anak sangat tertarik ketika Bapak Ibu sudah mulai mengkolek, tugas-tugas mereka itu dengan kemampuan mereka apapun bentuknya, tetapi tidak mengurangi dari konten materi yang harus menjadi capaian pembelajaran. Kemudian juga di sekolah kami ketika Bapak Ibu guru mulai berjuang di guru penggerak angkatan 1, sesungguhnya ini menjadi kekuatan di lembaga kami, satuan pendidikan kami untuk saling menggerakkan yang lain. Ya. Waktu belajar soal guru penggerak, banyak sekali yang tanggapan dari Bapak Ibu guru soal, banyak buat tugas ya, duduknya di depan laptop itu berjam-jam, ya tugasnya berat, harus membuat video, mendesain RPP dan sebagainya. Tetapi semua Bapak Ibu guru yang mengikuti enjoy saja, dan ketika selesai proses pengimbasan dan menggugah semua Bapak Ibu guru, walaupun sudah senior, mau tahu soal muatan guru penggerak ya, khusus kurikulum Merdeka yang sudah kami jalani memasuki tahun yang kedua ini, Pak. Ya. Terima kasih juga pada Bapak dalam program sekolah penggerak. Sebelumnya banyak hal yang kami dapat dari program sekolah penggerak ketika proses digitalisasi sekolah, proses pengembangan SDM, bahkan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah kami terapkan melalui kurikulum Merdeka. Yang kami rasa sesungguhnya ini sangat bermanfaat ketika di kurikulum ini juga semua siswa, khusus kita sudah menggiring mereka untuk nantinya setelah tamat pada pendidikan di satuan pendidikan SMA, mereka boleh melanjutkan berdasarkan proses pemilihan mapil yang sudah mereka tentukan hari ini. Ini sudah sangat baik ketika nantinya dia menjadi sebuah proses yang mengerucut sehingga setelah SMA langsung masuk ke perguruan tinggi yang
menjadi cita-cita dari anak-anak kami. Saya udah bilang CKS dulu, ini CKS-nya, namanya sekarang pendidikan guru penggerak. Atau cawasnya ini, jadi nggak ada nunggu-nunggu yang apa, enggak, ini adalah, jadi guru penggerak itu, waktu angkatan pertama kita masih piloting, jadi kita ngelihat dulu apakah apa yang divisikan oleh Mas Menteri itu bagus hasilnya, apalagi kan kita masih pandemi ya, Bapak Ibu masih ingat ya angkatan pertama terutama, itu Oktober 2020 kita meluncurkan program, itu sebelumnya bahkan sampai di awal tahun itu kita nggak ada desain daring, itu nggak ada. Jadi bakal banyak, bahkan hampir bisa bilang itu maunya luring. Tapi tahu-tahu ada pandemi, kita tahu waktu itu situasi sangat mencekam ya Bapak Ibu. Kita nggak tahu apakah bulan depan kita masih ada atau sudah almarhum. Entah kenapa. Waktu itu, ya kan? Itu sangat-sangat mencekam. Dan ya mau tidak mau akhirnya kita memutuskan bahwa untuk program pendidikan guru penggerak yang se-Indonesia, 56 kabupaten kota yang di awal itu, walaupun 2.800, kita mau lihat dulu nih hasilnya seperti apa. Dan waktu saya menemani Mas Menteri, waktu itu kita kunjungan ke Papua Barat, kunjungan pertama sejak pandemi itu menimpa kita. 2021 awal kita di Papua Barat, kita bertemu guru penggerak angkatan 1 yang saat itu sedang bulan keempat, kalau saya nggak salah, atau sudah selesai memasuki bulan kelima, masih tengah-tengah program, kaget. Kok guru penggerak, ada guru-guru kita seperti beda gitu. Padahal kita ke daerah yang sering dianggap tertinggal di Papua Barat. Yang saya waktu itu sangat kaget sekali, walaupun saya yang mengawal program sama teman-teman, tapi itu di luar ekspektasi. Dan jadi kita banyak sekali tantangan terutama di awal. Tapi ketika kita sudah melihat mulai hasilnya bahwa ada perubahan paradigma, perubahan mindset dari bahkan yang masih CGP waktu itu. CGP saja itu udah kerasa. Ini mindsetnya berbeda. Dan kemudian itu jadi CKS atau Cawas yang baru di Permendikbud yang tadi Pak Kadis Kota Ambon sudah menyampaikan 40 2021. Penugasan guru sebagai kepala sekolah. Syaratnya ya udah ini aja. Tapi yang masih waktu itu tentunya masa transisi, yang masih ada hasil diklat CKS ya silahkan, nggak apa-apa gitu. Jadi yang CKS barunya ya namanya guru penggerak, sama Cawas kita satukan, tapi nanti kalau mau pengawas ada yang tadi uji komnya gitu kan. Jadi Bapak Ibu, saya ingin tahu dinamikanya, karena nggak gampang jadi pemimpin perubahan. Pasti banyak cemooh yang Bapak Ibu terima. Pasti banyak yang merendahkan, melecehkan, menganggap ngapain, dan itu hal yang ketika kita untuk perubahan, itu adalah sesuatu yang harus dijalani. Jadi ada buku yang judulnya tuh, yang saya senang, salah satu buku favorit saya, The Obstacle is the Way. Obstacle itu rintangan. Is the way. Ya jalannya ya rintangan. Rintangan itu adalah jalannya. Jadi kan kalau kita beranggapan, wah ada rintangan nih, wah berarti kita nggak bisa ya kalau gitu. Enggak. Rintangan itu adalah bagian dari perjalanan. The obstacle is the way. Penulisan nama Ryan Holiday. The obstacle is the way. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan, bukan status quo. Bukan status quo. Perubahan. The obstacle is the way. Ya memang rintangan itu yang harus dilalui. Tapi menjalaninya itu berbeda tentunya. Namanya juga menghadapi rintangan ya. Itu pasti banyak sekali momen-momen yang sangat menguras emosi, menguras hati, dan juga mungkin juga tenaga yang harus Bapak Ibu lalui. Kita tidak bisa status quo. Kita harus melakukan perubahan, dan perubahan itu harus melompat. Tidak sekedar jalan sekecil-kecil saja, harus bisa lompatan. Negara, apalagi Maluku, punya potensi luar biasa. Kita semua harus mau untuk memperjuangkan potensi-potensi itu. Nah, tapi untuk melakukannya Bapak Ibu, itu tidak mudah. Ya, bagaimana itu yang saya ingin ingin tahu perjalanan Bapak Ibu, terutama mungkin yang sudah jadi kepala sekolah lebih bisa berbagi apa proses yang dijalani ketika tantangan itu dihadapi,
semua hal-hal yang tidak menyenangkan kita harus serap, dan tapi kita tetap bagaimana terus memperjuangkan cita-cita kita yang sebenarnya bukan buat kita, kan? Ada yang mau berbagi? Silakan, Bu Katarina dan Ibu. Ya. Iya, ini dulu yang tunjuk. Silakan Ibu. Saya Aldi Hasan, guru penggerak angkatan 1, juga dipercayakan sebagai koordinator guru penggerak Provinsi Maluku. Ya. Provinsi, Pak ya? Ya. Satu kesempatan yang luar biasa hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita bersama para pemangku kepentingan untuk menceritakan pengalaman dan praktik baik yang telah kita lakukan kurang lebih sejak PGP ini berlangsung. Sedikit ingin saya menceritakan dampak yang luar biasa, Pak, yang saya dapatkan setelah mengikuti PGP Angkatan 1. Kemudian saya diamanahkan setelah lulus, terus saya diamanahkan untuk mengawal sebuah pendirian sekolah. Jadi di mana, Pak? Di SD Muhammadiyah 2 Ambon. Di Ambon. Ya. Baru SD-nya, Pak? Baru. Oke. Berarti dari nol betul-betul? Dari nol, Pak. Oke. Karena ini sekolah yayasan. Ya. Dan saya dipanggil terus ini karena tuntutan dari masyarakat setempat. Di situ sekolahnya agak berjauhan karena sistem zonasi, sehingga beberapa siswa yang merasa orang tua yang siswanya tidak tersalur, sementara proses tahun ajaran baru sudah berlangsung. Nah, akhirnya dibijaki untuk dibuat sekolah baru bersama yayasan, kemudian disupport oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon. Saya dipanggil, Pak, dikasih namanya saja, Pak. Jadi sekolah itu hanya ada nama dan siswanya sudah ada 24 anak, belum ada gedung, belum ada perizinan apapun, Pak. Ya. Guru-gurunya? Gurunya belum ada. Saya jalan dulu 4 bulan dengan anak-anak karena pada saat itu COVID, kita belajar dari masjid, kemudian lemparan rumah, dan saya merasa tidak terbiasa mengajar di anak kelas 1, dan pada akhirnya bisa belajar menjadi seorang ayah yang berdiri di tengah-tengah 24 anak. Ya, luar biasa. Yang saya tuangkan di situ adalah yang pertama, Bapak, mengimplementasi modul 1 dulu dari PGP. Bagaimana peran seorang guru mengayomi, menuntun murid, ya, agar mereka tetap kuat walaupun kita belum ada gedung, belum ada apa-apa, dan isu di masyarakat bahwa ini sekolahnya sekolah karbitan segala macam berubah-ubah. Ya, tapi saya yakin, Pak, saya berperan sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai TU, dan saya terus berusaha untuk perizinan sekolah ini disupport oleh Dinas Pendidikan. Kemudian kebetulan saya berkorelasi sebagai guru penggerak, saya berkoordinasi juga dengan BGP Provinsi Maluku, dan pada akhirnya izinnya keluar, ya. Kemudian segala perizinan keluar, dapodiknya siswa sudah punya DSN. Dinas Pendidikan Kota Ambon menempatkan 3 ASN di sini untuk membantu sekolah ini dengan koordinasi dan segala macam. Dalam perjalanannya, Pak, 2 tahun kami tidak mendapat dana BOS. Ya. Nah, apa yang saya terapkan di situ? Asset based thinking, implementasi daripada modul 3 PGP. Dan pada akhirnya ini bisa berjalan tanpa ada dana, Pak. Dan di tahun 2020 tahun ajaran tahun ini baru kami bisa mendapatkan dana BOS. Ya. Oke. Jadi udah berapa murid, Pak? Muridnya sekarang sudah di jenjang kelas 3, berjumlah 84 murid dari 24. Dan hingga saat ini, Pak, bangunannya di mana? Tadi di masjid, di ini. Sekarang di mana gedung? Sekarang menumpang di Taman Baca Desa. Oke. Ya, disupport oleh pemerintah desa, lahannya sudah ada, tapi belum ada pembangunan. Semoga secepatnya ada pihak-pihak yang bisa membantu kami. Ya. Terus kemarin juga lewat Dinas Pendidikan Provinsi Maluku kami berkoordinasi. Pokoknya ilmu yang kami dapat di PGP itu kami tuangkan dengan cara bagaimana sehingga saat ini
2 guru yang memenuhi syarat ya sudah bisa mendaftar di, satu sudah jadi CGP angkatan 10 dan satu dalam proses di angkatan 11. Nah, satu kesimpulan yang bisa saya ambil dari perjalanan saya mengawal pendirian sampai sudah berproses saat ini, akibat dampak daripada program pendidikan guru penggerak ini adalah yang pertama itu adalah ikhlas, ya. Kemudian kita berbuat dulu, kita berbuat dan kita tunjukkan sebelum kita ajak orang lain. Tuturi Handayani, tunjukkan bahwa kita ada teladan, kita berbuat ini untuk anak kita dan berdampak untuk masa depan daerah kita. Terima kasih Pak Dirjen. Baru nomor 1 itu. Kata yang pertama ikhlas. Itu baru 1. Tadi saya kira ada 2 enggak ya? Udah lupa ya Pak? Mulai dari diri Pak. Oh, mulai dari diri. Ya, Yang kedua? dari diri, kemudian berdampak ke orang lain. Oke, baik. Terima kasih tepuk tangan buat Pak Alvin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas kesempatannya yang sudah diberikan. Mungkin saya akan menceritakan saja. Nama Ibu dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Hasmia, mengajarnya di SMP Negeri 1 Ambon. Ibu ngajar apa? Mengajar IPA Pak. IPA. Iya. Panggilannya Ibu Nur. Boleh Ibu Nur, boleh Ibu Mia. Ibu Mia. Iya. Biasanya Mia kayaknya. Mia. Iya, Bu Mia silakan. Baik Pak. Mungkin ini hanya cerita saja bagaimana proses saya menjadi guru dan bahkan bisa menjadi guru penggerak. Awalnya saya itu mengajar masih kuliah semester 5 tahun 2008 honor. Dan sampai tahun 2022 baru diangkat menjadi P3K. Dan saya akan menceritakan proses perjalanan saya untuk ikut guru penggerak. Yang pertama itu saya mendapat informasi dari Facebook, Pak. Facebooknya siapa? Saya ikut grupnya Dirjen GTK itu. Oke. Iya, informasi kan sekarang kita bisa dapat di mana saja. Ya. Awalnya itu kepala sekolah memasukkan di grup Ya. bahwa ada kegiatan guru penggerak, tetapi hanya katanya untuk PNS. Sedangkan saya kan masih honor waktu itu. Ibu honor tapi kuliah, sedang kuliah. Waktu tahun 2008. Oh, Jadi 2008. saya itu 2008. Oh, sejak Ibu kuliah maksudnya. Iya, Oke. semenjak kuliah. Tetapi perjalanannya sangat panjang kalau diceritakan. Oh ya, tidak jangan sampai- 2008 kejauhan dulu. Nanti kita jadi satu novel. Ya, cukup nanti. Satu novel itu bisa lama. Iya. Oke, Ibu. Iya, Oke, kan? jadi kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan bahwa hanya PNS yang bisa ikut daftar guru penggerak. Kenapa kepala sekolah pikir gitu? Kurang tahu Pak. Saya kan hanya mendapat informasi, lalu ternyata setelah saya buka SIM PKB, saya terpanggil. Oh, Ibu tetap daftar? Iya, tetap daftar. Mau honor, mau senior, dan itu pun kadang kita orang guru honor ini di lapangan selalu dikucilkan. Mohon maaf PNS ya, mungkin tidak ada PNS di sini yang begitu. Dia bilang PNS honor saja mau bikin diri. Honor saja mau? Bikin diri artinya Oh, bikin diri namanya. ya. Orang Ambon bilang. Ya. Bikin diri. Bikin diri. Tapi saya tidak pernah patah semangat, walaupun banyak orang-orang mengatakan di sekitar lingkungan sekolah. Kebetulan saya mengajarnya di SMP 23 dulu Pak, sebelum diangkat Ini PJK. SMP yang Sini. waktu Ibu daftar jadi guru penggerak itu. Iya, sekolah kita itu masih kecil, Ya. artinya guru-guru ini kebanyakan honor. Saya mengikuti ini hanya untuk membuat teman-teman yang lain bahwa guru honor itu bisa, maupun yang penting kita mau dulu berbuat. Kapanpun kalau kita merasa bahwa kurang, tidak akan terjadi. Ya, kalau belum bergerak dengan sendirinya tadi, bergerak. Akhirnya ada teman yang kebetulan wakil kepala sekolah, beliau mendaftar juga, sama-sama seangkatan. Ternyata hanya saya, alhamdulillah, lulus dibanding dengan wakil kepala sekolah yang lumayan banyak pengalaman, mungkin dari segi ini banyak ya. Ibu nggak bikin diri? Artinya bukan bikin diri ke orang lain, tapi Oh, iya. punya kebanggaan buat diri saya sendiri bahwa
ternyata guru honor itu biar bagaimanapun pasti bisa, yang penting ada kemauan. Dan menjadi buat teman-teman yang lain guru honor di sekolah bahwa semua bisa, yang penting ada kemauan mencari informasi. Kalau saya nih Pak mencari informasi di IG, di Instagram, di Facebook, di YouTube dan lain-lain, saya mencari informasi sendiri. Dan alhamdulillah dengan guru penggerak ini mempermudah saya menjadi PPG. Karena guru penggerak ini memberikan peluang buat kita langsung ujian. Bukan langsung, ya. Langsung ujian kan? Tidak punya lagi. Yang saya lihat teman-teman nih tiap hari buat video, pre-bikin dan lain-lain. Saya saja pusing. Dan alhamdulillah kita guru penggerak dipermudah. Hanya buat modul 3 ikut pretest langsung alhamdulillah lulus. Ada berkah yang didapat dari guru penggerak. Selain untuk diri sendiri, buat contoh teman-teman guru lain yang honor bahwa pasti bisa. Walaupun mungkin banyak yang cuma-cuma di belakang, tetapi yang penting ada kemauan. Hanya ya, tidak memberikan SK kalau SK honor. Tapi saya ini orangnya gini Pak, mau pimpinan saya mas, pergi di rumahnya tuh apa? Saya pergi Pak. Ternyata pas penutupan terakhir malam itu beliau berangkat ke Jakarta, saya pusing ya Allah bagaimana. Tetapi saya ini tidak pernah patah semangat untuk tetap selama ada jalan tetap berjalan dengan apa yang saya sesuaikan. Karena yang pertama kita percaya bahwa ada Allah, yang penting kalau berusaha pasti ada jalan. Jadi banyak hal yang saya dapat selama guru penggerak, bertemu dengan guru-guru hebat yang tanpa membedakan status. Ya, mereka ini kita semua adalah guru-guru hebat. Tidak ada yang tidak hebat. Pasti semua hebat menggerakkan satu dengan yang lainnya, terutama teman-teman di sekolah. Kalau saya mah tidak pernah pelit ilmu ke teman-teman. Walaupun mungkin kayak seperti biasa. Panjangnya ceritanya. Kita ini udah chapter ketiga. Nah, jadi kita banyak lah. Merdeka Belajar itu sebenarnya semuanya episode 1 sama 26 sampai sekarang ya. Nanti mungkin akan ada lagi yang berikutnya. Itu intinya bagaimana kita mengatasi masalah krisis pembelajaran. 2 kata kunci, krisis pembelajaran. Pembelajaran menjadi fokus, harus kita intervensi sekali di situ, itu masalah pokok kita. Dan yang kedua, kita krisis. Kita nggak bisa, yang namanya krisis, kalau ada krisis air, kita harus betul-betul putar otak, cari cara untuk mengatasinya. Tidak bisa bertindak biasa-biasa saja. Seperti berharap bahwa nanti akan terjadi keajaiban, nggak bisa. Harus ada sebuah terobosan. Nah, Mas Menteri kemudian berpikir bahwa perlu di lapangan itu pemimpin-pemimpin pada tingkat satuan pendidikan yang menjadi pemimpin perubahan. Yang fokusnya pada pembelajaran, bukan lagi kepada administrasi. Kenapa? Krisis kita bukan krisis administrasi. Krisis kita krisis pembelajaran. Jadi 2019, Mas Menteri sudah punya gambaran visi, belum ada nama guru penggerak waktu itu, sekolah penggerak juga belum ada, tapi kita ingin membuat sebuah program kepemimpinan sekolah versi yang baru. Dicoba dulu di angkatan pertama, angkatan kedua, lalu terlihat hasilnya baik, itulah kemudian ditetapkan sebagai CKS atau CAWAS yang versi baru. Jadi nggak ada lagi tuh yang lama ya, ini adalah CKS-nya, ini adalah CAWAS-nya. Kenapa berbeda? Ya memang berbeda. Kalau dulu kita lebih berat kepada administrasi pendidikan. Kalau sekarang lebih kepada pembelajaran. Dan melakukan perubahan. Bukan pemimpin status quo. Tentunya ini butuh karakteristik berbeda. Jadi Bapak Ibu tuh diseleksi. Itu seleksi masuk itu. Ingat kan ada tes administrasi. Apalagi? Wawancara. Esai. Wawancara dan pengajar. Nah, kalau angkatan 4 mungkin udah kayak ada contohnya lah. Angkatan 1, 2 itu terkaget-kaget. Seleksi apa ini? Jangankan, zaman dulu udah bisa dibilang zaman dulu ya. Ketika awal itu ini tampaknya.
Tapi itu karakter yang kita cari sebenarnya. Nggak bisa pemimpin perubahan itu yang berharap, oh nggak bisa, oh ya udah gitu. Enggak, dia harus berjuang, mengupayakan. Nggak hilang akal, pokoknya, jadi ciri pertama guru penggerak itu, karakteristiknya Bapak Ibu, problem solving. Itu penting banget. Ada masalah, dia tidak menyerah. Ada masalah, dia tidak merasa tidak berdaya. Dia cari akal. Dicoba dulu. Cara A ternyata tidak berhasil. Coba lagi cara B. Berdasarkan refleksi cara A tadi. Oh, coba lagi mungkin bisa diginiin. Terus sampai tadi ya, kayak Bumi yang cerita persis kan. Oh, nggak bisa nih. Harus PNS. Tetap coba dia. Akhirnya berhasil. Ternyata tadi yang PPG minta sama kepala dinas harus ada surat keterangan. Nggak, pokoknya tidak hilang akal. Nah, Pak Kadis panjang umur, Pak. Bumi yang baru cerita betapa perjuangan untuk dapat surat keterangan Bapak, untuk dia bisa dapat kemudahan PPG ya, PPG. Terima kasih Pak Kadis, tepuk tangan buat Pak Kadis. Dukungannya luar biasa nih, disebut-sebut Pak Kadis tadi. Jadi itulah prototipe pemimpin perubahan. Karena perubahan itu tidak mudah. Yang Bapak Ibu yang sudah jadi kepala sekolah itu merasakan. Saya baru dari Itual ya, kondisinya tentunya lebih minimalis dari sini. Itu perjalanan ketika dia menjadi kepala sekolah sangat tidak disenangi. Kenapa? Yang harus berubah. Kenapa harus berubah? Banyak guru-guru yang tidak senang. Apalagi dia dari sekolah lain. Dia bukan dari sekolah itu, dia dari sekolah lain, dipindahkan. Ada orang baru, usianya nggak muda-muda amat, tapi ada guru yang lebih senior gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang baru, dia datang, kemudian harus melakukan perubahan di sekolah. Itu perjuangannya berat sekali. Secara perilaku guru-gurunya itu bukan hanya merasa apa tadi namanya? Buat diri atau bikin diri. Bukan yang bikin diri, tapi bukan hanya itu, tapi dia ya dibully, betul-betul dibully secara terang-terangan. Ibu itu sempat tidak tahan untuk bertahan sebagai kepala sekolah. Dinasnya menguatkan. Dan itu menurut saya pada akhirnya, dan teman-teman solid juga, teman-temannya angkatan, ya dia juga angkatan 1. Itu menurut saya adalah perjalanan dari sebuah perubahan. Pemimpin perubahan, dan itu yang Indonesia butuhkan. Itu yang Maluku butuhkan. Itu yang anak-anak kita semua butuhkan. Mereka nggak bisa untuk hanya dengan cara yang udah seperti sebelum-sebelumnya saja. Kan hasilnya sudah terlihat selama 20 tahun, 30 tahun. Kita mentok. Jadi Bapak Ibu, itu sebenarnya alasan kita memiliki pendidikan kepemimpinan atau CKS sama CAWAS versi baru ini. Dan pengawas juga berubah paradigmanya Bapak Ibu ya. Pengawas itu pendamping. Untuk menemani Bapak Ibu kepala sekolah bagaimana melakukan perubahan-perubahan di sekolahnya yang berpihak pada anak. Sama seperti cerita duo Ibu Kimia yang luar biasa. Kita ingin filosofi pengawas itu pendamping, sehingga kalau nggak datang itu ditunggu kapan datangnya. Dan kalau datang itu bisa kapan aja dan langsung nyatu gitu dengan sekolah, warga sekolah, kepala sekolah dan guru-gurunya. Itu filosofi pengawas Merdeka Belajar. Dan pengawas itu sama seperti Bapak Ibu di PGP. Pengajar praktek itu kan nggak harus yang, tadi saya dengar yang di ujung sana diskusi, yang dia juga salut bahwa di guru penggerak itu egaliter. Mereka berkolaborasi, ini problem solver, terus dia berkolaborasi sama-sama dan egaliter. Guru TK, guru PAUD, guru SD, SMP, SMA, SMK, SLB, itu bisa belajar bersama-sama kan? Pengajar prakteknya juga bisa dari jenjang mana saja kan? Bisa yang pengajar praktek SD, CGP-nya SMA atau SMK. Pengajar prakteknya mungkin masih usia 30 tahun, yang sudah CGP-nya mungkin usianya lebih tua. Nggak apa-apa. Itulah filosofi
pengawas versi Merdeka Belajar. Seperti kayak pengajar praktek itu yang menemani, coaching, dan melakukan ya apa gitu, yang spiritnya kayak gitu, berbeda Bapak Ibu. Karena kenapa? Kebutuhan kita berbeda. Kita memecahkan masalah krisis pembelajaran, jadi harus betul-betul fokus kepada pembelajaran. Tapi perjuangan untuk melakukan perubahan sangat tidak mudah. Yang menguatkan kita cuma satu kan? Tujuan kita kemana? Kepada murid. Ada 3 kan tujuan Merdeka Belajar? Apa yang pertama? Tubuh soalnya paling tepuk tangan buat kita semua. Udah bersatu aja kita di situ. Itu yang menguatkan para teman-teman penggerak ya. Sekolah penggerak saya rasa ceritanya juga sama. Perjalanannya mungkin berbeda karena programnya berbeda, tapi desainnya yang diseleksi dari sekolah penggerak itu adalah kepala sekolahnya. Kepala sekolah yang kemudian kita harapkan membawa perubahan dalam waktu 3 tahun melakukan transformasi sekolahnya. Sekolah penggerak bukanlah sekolah unggulan. Sekolah penggerak bukan sekolah yang menjadi kayak sekolah kayak versi lama, rujukan dan sebagainya. Sekolah penggerak ini adalah sekolah yang kita titip amanah. Ini bukan buat sekolahnya, kita titip amanah sekolah penggerak. Supaya ketika nanti dia sudah belajar melakukan transformasi sekolahnya dari kondisi apapun, bahkan banyak juga yang daerah 3T. Kondisi apapun bisa melakukan transformasi, lalu kemudian berbagi kepada sekolah-sekolah lain di sekitarnya. Itu filosofi sekolah penggerak. Bukan sekolahnya bagus. Tentunya kita ingin sekolahnya transformasi, itu tujuannya bukan di situ. Bagaimana dia kemudian menjadi penggerak perubahan di ekosistem. Bantu sekolah yang pencapaian, sekarang udah ada rapor pendidikan ya. Di sebelumnya kita agak sulit membahasakannya. Rapor pendidikan itu sebagai indikator mana sekolah yang betul-betul perlu bantuan. Sekolah penggerak itu harapan kita adalah membantu pemda-pemdanya adopsi itu sekolah-sekolah yang masih belum begitu bagus, lalu gerakan mereka bisa juga berubah menjadi lebih baik. Dalam waktu 1 tahun nanti hasilnya sudah kelihatan, apalagi kalau tahun berikutnya. Itu pemimpin juga sama, namanya kenapa guru penggerak? Supaya pemimpin itu bukan hanya fokus ke sekolahnya saja, dia juga kemudian berbagi, berkolaborasi bersama-sama. Ini kan guru penggerak kayak gitu kan, spiritnya kan guyup, kayak udah keluarga, suka duka dihadapi bersama kan, sehidup semati, perjuangan kita sama-sama. Jadi Bapak Ibu saya ngajak Bapak Ibu semua ya, yang ada di Kota Ambon, mau dari jenjang apapun ya, baik itu nanti di kewenangan kota atau kewenangan provinsi, mohon bantu Pemda Bapak Ibu. Bantu. Bapak Ibu memiliki sebuah tanggung jawab bersama. Tentunya ini tidak mudah, tapi ada ide-ide gagasan yang kemudian mungkin dari pihak pemerintah masih tidak terpikir. Bapak Ibu memahami kondisi yang real, bagaimana menghadapi anak-anak dan seperti apa sebaiknya hal yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu sebenarnya para ahli-ahlinya yang ngerti dengan pola pikir yang problem solving itu. Bapak Ibu kolaborasi dengan egaliter, Bapak Ibu bisa membantu pemda-pemda yang Bapak Ibu menjadi bagian dari kewenangan, apakah nanti di kota atau provinsi. Daerah-daerah yang mungkin sulit, coba kita pecahkan sama-sama. Ini saya ada usul. Mungkin daerah, saya nggak tahu di provinsi udah pasti itu tantangannya yang paling besar ya. Ambon sebagai barometer. Kalau ada tempat-tempat yang sulit penempatannya, mungkin para guru penggerak, sekolah penggerak bisa berdiskusi. Yuk, bagaimana kita bisa bantu Pemda kita memecahkan masalah ini sama-sama. Ini masih memiliki ide, ini mungkin nanti kita pikirkan bagaimana menuangkan dalam kebijakan, bahwa penugasan untuk menjadi apakah kepala sekolah, pengawas sekolah, ini dibutuhkan, tentunya lebih dibutuhkan di daerah yang lebih sulit pencapaiannya. Itu kita bisa pakai sistem rotasi yang dilakukan secara transparan. Misalnya, udah deal ya, kita sama-sama nih ya melakukan, yuk gantian. Bisa nggak kita gantian, kita donasi waktu kita 2 tahun untuk daerah-daerah yang sulit. Donasi waktu 2 tahun, habis itu gantian ada rotasi. Ini jelas-jelas secara
transparan disampaikan, misalnya dibuat sebuah peraturan, mungkin pada tingkat pemerintah daerah, lalu kemudian 2 tahun itu kita rotasi terus, jadi gantian. Nah, selama 2 tahun ditempatkan, maka kemudian Bapak Ibu yang ditugaskan itu mungkin sekali sebulan balik ke taruhlah kota Ambon atau ibu kota kabupaten kota, terus diadakan lokakarya, jadi semacam kayak kombel, berbagi yang kondisi yang sulit ini dijadikan bahan belajar sama-sama, kan udah ngerasa kompak bareng-bareng. Jadi Bapak Ibu yang mungkin masih menunggu giliran untuk rotasinya di sana, yang ini yang sudah ditempatkan ini datang lalu berbagi tantangan yang dihadapi. Lalu bersama teman-teman yang lain kumpul, lalu kemudian mungkin ada ide-ide yang bisa diberikan pada teman-teman tersebut. Supaya bagaimana caranya mengatasinya, nanti dia kembali, bulan berikutnya kembali lagi. Jadi semacam kayak struktur lokakarya di guru penggerak, tapi ini memanfaatkan kondisi yang real yang ada. Ini sebuah komunitas belajar yang fokus kepada daerah-daerah yang sulit, gitu kan. Bahkan kadang-kadang mungkin dalam dinamika itu bisa jadi Bapak Ibu yang belum dapat rotasi ke sana bisa berkunjung ke sana. Berkunjung lalu kemudian mungkin ada proyek P5-nya misalnya ya, terus ikut bantu gitu. Mungkin pada waktu apakah Jumat, Sabtu, Minggu, Bapak Ibu minta izin untuk pergi ke sana, bantu dan persiapan, atau mungkin di 1 minggu di blok minta izin juga bisa untuk membantu guru yang sedang atau kepala sekolah atau pengawas sekolah yang ditempatkan di sana. Itu menurut saya sebuah cara kita berpikirnya sama-sama. Ya, saya juga ini mungkin cerita yang lain tapi udah lama. Waktu pertama kali kurikulum Merdeka mau diluncurkan, saya ingat ini karakter inspirasi dari guru penggerak juga. Jadi ceritanya tahun 2022 pertama kali kurikulum Merdeka itu dibuka untuk semua sekolah. Dipilih, silakan pilih gitu ya. Jadi ada satu Pemda didatangin sama, waktu itu gabung ya, ada dari guru penggerak, sekolah penggerak sama organisasi penggerak, datang sama Pemda. Pak Kadis, kami mau buat program ini, kita harus melakukan sesuatu, kita usul. Nanti teman-teman kita pada bingung menerapkan kurikulum Merdeka, yuk kita bikin semacam pelatihan. Kadisnya bilang, usul kalian bagus, tapi kami nggak punya anggaran. Karena udah COVID, udah habis buat penanganan COVID. Apa jawab koordinator dari guru-guru atau pemimpin sekolah penggerak dan organisasi penggerak dan guru penggerak ini? Pak Kadis jangan khawatir. Pak Kadis kasih doa restu saja, kami jalan. Pokoknya Pak Kadis datang, kasih doa restu, nanti biarkan kami pikir bagaimana caranya menjalankan program. Kami nanti yang mikir bagaimana program itu jalan, biayanya seperti apa, kami pikir nanti. Dan mereka bikin program itu. Kadisnya ngasih doa restu, artinya ngasih dukungan, walaupun tidak memiliki anggaran, mereka jalan untuk program pelatihan kurikulum mereka di awal tahun itu. Nah, itu contoh-contoh problem solving secara bersama-sama. Mungkin nanti coba dipikirkan Pak Alvin, Bu Sonya, ini sebagai koordinator, bagaimana kita bisa menjadi sebuah kekuatan yang menggerakkan ekosistem, yang juga berpikir secara sistem untuk Pemda kita, kan itu daerah kita Bapak Ibu. Ini daerah kita. Bagaimana Ambon itu maju, itu kita juga semua bisa ulur tangan bersama-sama untuk melakukan problem solving. Tentunya sekali lagi ini butuh semua pihak untuk saling mendukung. Karena menurut saya ini punya kekuatan yang luar biasa. Guru-guru penggerak, kalau kita bisa mengkonsolidasikan untuk sesuatu yang strategis, hal yang sangat berdampak, itu saya yakin akan jauh sekali. Maluku tuh dekat di hati saya. Saya udah lama nih. Ini ada Mas Ruri nih. Ini Bapak Ibu ya. Ini alumni Indonesia Mengajar. Dia ini udah ikut saya sejak saya dulu di GTK. Dia tahu bahwa saya tuh kalau ngobrol sama guru dari Maluku walaupun itu daring, saya tuh wah Maluku ini dahsyat nih. Bapak Ibu punya nilai tentang Maluku itu, menurut saya punya nilai tentang pendidikan yang sangat kuat. Memang hasilnya dengan sistem yang lama itu belum terlihat. Selalu kayaknya pencapaiannya rendah.
Saya yakin Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka akan membalikkan itu. Dan itu sudah saya terlihat dari guru-guru yang ada di Maluku, pemimpin-pemimpin yang ada di Maluku, itu mereka sangat luar biasa perjuangan untuk Maluku. Dimanapun itu, kabupaten kota manapun. Maluku ini, Bapak Ibu tahu nggak sejarah? Ini dulu daerah sekolah guru pertama di Indonesia itu Belanda buat tuh di Maluku. Jadi itu tradisi yang sudah lama sebenarnya. Jadi ini ada nilai-nilai yang kita nggak tahu kenapa pendidikan itu sepertinya kuat sekali di Maluku. Bahkan ceritanya itu sampai ke Papua. Kalau saya ke Papua, kalau guru dari Maluku, wah sudah bagus itu. Sudah langsung jaminan mutu dipercaya, diterima. Ya kan? Itu kenapa? Itu bukan karena akhir-akhir ini. Itu sudah lama. Jadi karena dipercaya kualitas pendidikan di sini, itu punya reputasi yang baik sebenarnya. Nah, kita bangkitkan. Saya ngajak Bapak Ibu, yuk bangkitkan Maluku. Maluku ini potensinya menurut saya luar biasa. Bersama-sama potensi itu akan semakin keluar dan akan bersinar, dan mutiara-mutiara yang ada di pelosok manapun di Maluku itu akan menjadi kebanggaan, membuat Maluku hebat dan Indonesia maju. Jangan tunggu Bapak Ibu, seperti yang sudah di spirit ini, jangan tunggu. Ambil inisiatif, ambil langkah pertama, lalu terus lanjutkan. Perubahan itu tidak bisa serta-merta, apalagi perubahan yang betul-betul, perubahan paradigma, perubahan budaya kerja, perubahan pola pikir, tapi sekali itu terjadi, tidak ada yang akan stop Bapak Ibu. Kekuatan itu akan seperti bola salju. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, bola salju yang kecil di atas, menggelinding, dia akan semakin besar. Dan akhirnya bisa meruntuhkan semua sekat-sekat tantangan yang selama ini dihadapi. Itu Bapak Ibu, doa saya untuk Maluku, harapan saya buat Maluku, dan sekali lagi saya ngajak Bapak Ibu, yuk kita problem solving sama-sama untuk buat Maluku hebat, dan Maluku bisa menjadi barometer pendidikan Indonesia. Setuju? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan. Ya. Pernah menyurati saya sampai 2 kali, sekali saat Lebaran, dan sekali lagi saya masuk dalam majalah Tempo. Saya menangis Pak waktu itu, dan membayangkan kapan saya bisa ketemu dengan Bapak. Akhirnya saya ketemu juga. Saya kenal Mas Ruri ini juga sudah sejak dulu Bapak masih di GTK, dan akhirnya saya bisa ketemu juga dengan Mas Ruri. Pak, mungkin Bapak pernah melihat video testimoni saya tentang bagaimana saya berubah menjadi seorang guru penggerak. Saya boleh pegang tangan Bapak? Boleh, Pak? Aduh, Pak, saya antara bahagia. Terima kasih. Ya. Ibu mau sampaikan. Jadi, seperti yang Bapak bilang, Maluku itu sering juga disampaikan oleh Bu Kadis bahwa tingkat pendidikan kita rendah. Kami semua yang ada di sini, Pak, ketika kami menjadi komunitas, ini kenyataan, Pak. Kemarin ketika ada pengelolaan kinerja, saya tidak bicara lagi yang kemarin, Pak. Dulu-dulu, saya bicara yang tahun ini. Kita sebagai Kota Ambon itu barometer kan, Pak? Ya. Dan dari 22.000 guru di Maluku dan 4.000 guru di Kota Ambon per tanggal 22 Januari, itu baru sekitar 120 sekian yang selesai. Ya. Maka Bapak Kepala Balai, guru penggerak, mengumpulkan kami semua untuk rapat. Rapat koordinasi. Pak, kami semua ini, teman-teman sempat bertanya, ini mau turun di SMA, kami guru SD, kami guru TK. Saya bilang, kita semua adalah guru penggerak. Tidak ada guru penggerak TK, SD, SMP, tidak ada. Kita semua guru penggerak. Dan Bapak, saya punya teman-teman ini siap bergerak. Saya dan Pak Koordinator Provinsi itu ke Dinas Kota, ke Dinas Provinsi. Maksudnya begini, kami guru penggerak siap membantu. Tidak usah kami dikasih anggaran, biaya tidak usah. Yang penting kasih kami surat aja. Biar kami turun ke sekolah-sekolah itu, mereka tidak, siapa ini? Gitu, Pak. Tanggal 20
Kami tuh gelisah setengah mati. Pak, teman-teman itu sampai, aduh ini progresnya kok tidak naik-naik. Ayo kita menggerak. Semangatnya sudah luar biasa, Pak. Tapi ketika kami datang kok tidak direspon. Akhirnya tanggal 25 malam, saya menghubungi salah satu di GTK, Pak, tolong buatkan kami surat. Kami tidak perlu banyak, perlu surat aja, biar teman-teman bisa turun. Pak, ketika saya minta teman-teman list nama yang bisa turun, itu langsung sekian banyak. Bahkan tanpa list pun teman-teman bergerak. Itu kenyataan, Pak. Dan kami cuma mau bilang, kami ada, guru penggerak itu ada. Silakan, ada apa-apa kami siap. Sampai saat ini puji Tuhan, Pak, sudah meningkat dari 120 per 26 Januari itu sudah 1.500-an, Pak. Dari 4.000 tadi. Iya. Dan hari ini saya belum tahu. Nanti biasanya dikirimkan oleh Bu Feni, Ibu berapa. Tapi Pak, ini teman-teman saya ini semua yang ada di sini adalah yang bergerak ke sekolah-sekolah. Mengapa? Kami ada 200-an di Kota Ambon. Saya prioritaskan yang kemarin bergerak ke sekolah-sekolah dulu. Makanya ini Pak, semua teman-teman hebat saya tuh sampai menangis ketika mereka bilang, Ibu Ketua, kami di sini, aduh tanggapan dari kepala sekolah itu begini dan begitu. Saya bilang, sabar saja teman-teman. Guru penggerak masih dilihat sebelah mata. Ketika teman-teman datang kayak disindir-sindir, Pak, kata-katanya itu kayak, pada tujuan kami datang ke sana itu adalah membantu. Kami mau melakukan perubahan, kami juga mau mutu pendidikan di Kota Ambon ini atau Provinsi Maluku ini naik, tapi kami butuh payung, kami butuh orang-orang di atas untuk membawa gerakan ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Sonia. Ikuti CGP, saya pertama kali melihat di YouTube bahwa Bapak membawakan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya putar ulang-ulang, Pak, karena penyampaian cukup lugas dan luar biasa dari orang yang cerdas. Bagi saya, pendidikan guru penggerak angkatan pertama tidak pernah terlintas bahwa karena mau jadi kepala sekolah kami ikut, tidak Pak. Saya teringat betul kami angkatan corona Pak. Waktu itu mengajar masih daring, saya orangnya yang kalau memegang teknologi itu masih cukup, waktu itu masih sangat jauh. Karena diperhadapkan dengan sistem belajar yang namanya LMS juga pun gemetar. Saya waktu itu simulasi dengan 2 orang yang jauh di Tanah Jawa harus memantau saya. Mereka berdiskusi, kenapa itu Pak Bucin? Saya harus membawa dan itu merupakan cerita tersendiri. Pak, selesai guru penggerak saya asam lambung, Pak. Kenapa? Saya tidak mau meninggalkan materi karena fasilitatornya itu hebat-hebat tingkat nasional. Dan bagi saya bukan berarti saya yang pertama, tapi yang lain angkatan berikut tidak. Tapi kami semua merupakan guru penggerak yang siap berjalan. Cuman saya sedih sekarang muncul banyak orang pesimis tentang program pendidikan guru penggerak. Tapi ketika hari ini berdiskusi dengan Bapak, saya yakin betul bahwa program Mas Menteri tidak salah. Kita butuh waktu untuk merubah mindset berpikir masyarakat yang banyak ini. 270 juta orang untuk merubah mindset dalam 5 tahun mungkin sulit, Pak. Tapi saya yakin, Pak, Bapak dengan Mas Menteri sudah berjalan pada tracknya yang benar. Dan kami di Maluku, sebagaimana Bapak punya keyakinan bahwa pendidikan di Maluku sebenarnya itu kita mengawalinya di Maluku bagaimana Gesi Wabesi, Dr. Leimena itu menandakan bukti sejarah pendidikan di Maluku itu hebat. Dan kami percaya Pak, dengan kami yang hadir, kami siap Pak untuk menjalankan program guru penggerak, merubah mindset bahwa kita bukan lagi narasumber, kita bukan lagi ahli, guru bukan lagi, tapi menjadikan semua orang itu tempat belajar dan kita siap bergerak. Dan terakhir Pak, saya mau minta selfie dengan Bapak. Bisa selfie ya Pak? Siap, 2, 3 Pak. Semangat. Semangat Pak. Terima kasih Pak Buja. Bang, tepuk tangan buat Pak Buja. Oke, saya sudah diingatkan waktu ini. Oke, baik Bapak Ibu, Bu Sonya, Pak Buja itu tentunya jadi catatan kita. Jadi mungkin juga kami juga refleksi, mungkin advokasi, komunikasi kami ke pemerintah daerah perlu diperkuat.
Saya udah titip sama, ini balik beliau berdua ya, ini dari BPMP, sebenarnya tugas advokasi ke pemerintah daerah itu di BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, untuk kemudian tentunya dari Balai Guru Penggerak sebagai yang mengawal program PGP itu. Jadi koordinasi bersama-sama, mana yang perlu diperkuat. Kemarin memang saya sudah diskusi di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, karena saya sekarang di PDM ya, Dikdasdikmen, UPT saya itu BPMP, tapi tugas saya sama Mas Menteri itu adalah advokasi kepada Pemda. Saya minta Kepala Balai, Pak Laude kemarin, tolong lihatkan berapa guru penggerak kita yang sudah memenuhi syarat, tapi belum diangkat sementara ada kebutuhan gitu ya. Dan juga pengawas juga sama, masih banyak yang nol, hampir semuanya nol. Jadi saya sudah minta untuk segera diselesaikan, termasuk harus advokasi kepada Pemda. Jadi mudah-mudahan itu bisa jelas. Secara dari kewenangan itu Menteri Dalam Negeri itu sudah memberikan arahan langsung ya kepada semua kepala daerah, pejabat kepala daerah untuk Mas Menteri waktu itu menampilkan paparan untuk segera melakukan program-program prioritas nasional. Yang nomor satu yang dipresentasikan Mas Menteri adalah guru penggerak menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi itu sudah satu suara antara Pak Tito Karnavian, Mendagri, dan Mas Menteri untuk urusan pendidikan apa yang menjadi prioritas. Jadi mudah-mudahan untuk PR kami, terutama dari saya, dari Ditjen PDM, untuk bisa lebih berkomunikasi, memahami apa yang mungkin masih menjadi concern pemerintah daerah supaya segera bisa diatasi bersama-sama. Karena tujuannya kan kita membuat program itu bagaimana sebenarnya membantu memudahkan transformasi perubahan yang ada di semua daerah, apapun kondisinya ya Bapak Ibu ya. Maluku juga banyak variasi, ada 11 kabupaten kota, juga provinsi, 12 sama provinsi, semuanya memiliki situasi dinamika yang berbeda-beda. Kita harus paham itu juga, tapi bagaimana caranya bisa ada jalan keluar dari mungkin masalah-masalah yang masih menjadi concern dari Pemda itu. Doakan kami Bu, supaya bisa advokasinya bisa berhasil, dan juga bisa meyakinkan, karena ini memang sudah secara regulasi dan secara koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri kita sudah satu suara. Terima kasih. Itu saja. Saya harus selesai jam 12 loh Ibu. Tahu lagunya ya? Jam 1. Lagu yang Jamrut ya? Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan sedih, bukan seingat juga atau puisi, juga kalung hati. Bukannya pelit atau nggak mau, nggak modal dikit, yang penting aku beri padamu doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Kuatkan hati, memanggilmu kawan. Oh gitu ya. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju pendidikan. Guru penggerak menghamba padamu. Sementara apresiasi oleh Bapak Ida ada Ibu Sonia. Tingkatkan prestasi, belajar Pancasila. Dari Jakarta dia ya. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Terima kasih Mbak.
kasih. Ferdi. Terima kasih di Pak Sekolah ya. Kuatkan hati, Terima kasih. belajar bergerak berbagi untuk melampaui Bisa Pak, saya sudah saya kan tadi saya sudah step dengan potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak. Terima kasih Ibu semua, Bapak-bapak. Terima kasih.